Hello everyone, welcome back to English class. How are you? Ma'am hope you are all fine. Well, before we start our lesson today, let's pray first. Baiklah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Okay, are you ready for the lesson today? Apakah kamu sudah siap untuk belajar hari ini? Okay, if you ready, now take your English book and a pen and a paper. Okay? What we gonna learn today? Apa yang kita mau pelajari hari ini? Yang pastinya kita masih belajar tentang recount past holiday. Jadi masih sekitaran tentang menceritakan pengalaman libur kita dalam bahasa Inggris. Nah, kalau minggu lalu kita belajar tentang apa? Ayo. Yang tahu, yang masih ingat kita belajar tentang apa minggu lalu? Ya, sebelum kita ke topik, memang akan mereview kembali materi yang kita pelajari minggu lalu. Okay? What we learned last week? Okay, last week we learn how to talk about your last holiday in English. Jadi, minggu lalu kita belajar bagaimana cara menceritakan pengalaman libur kamu dalam bahasa Inggris. Nah, sebelum kita ke topik, Mem mau kasih tahu kalian struktur dalam text recount. Jadi ada beberapa struktur yang terkandung dalam text recount atau text recount past holiday, ya. Okay, there are three generic structure of recount text or recount past holiday. Jadi ini ada tiga generic structure dari recount text itu ya. Jadi ini ada tiga. The first one is orientation. Apa itu orientation? And the second is events. The third one is reorientation. Oke, apa itu? Mari kita simak penjelasan berikutnya. Oke, orientation in bahasa means pengenalan atau siapa saja yang ikut berliburan dengan kamu. Misalnya keluarga ataukah teman. Nah, yang kedua itu lokasi tempat di mana kamu berlibur. Yang ketiga itu waktu kapan. Biasanya minggu lalu ataukah 1 bulan yang lalu. Nah, ini contohnya minggu lalu, ini contohnya minggu lalu ya, memang bisa ambil contoh yang ini aja ya. Nah, yang kedua adalah events. Events itu apa? Kegiatan apa saja yang kamu lakukan di tempat kamu berlibur. Oke, ini contohnya. Reorientation. Yang ketiga, reorientation. Jadi, yang ketiga itu adalah kesimpulan atau pendapat kamu tentang liburan kamu itu bagaimana, suka atau tidak, ataukah membosankan, ataukah melelahkan. Nah, yang tiga ini sebenarnya sudah Mem jelaskan minggu lalu, cuma belum kasih tahu apa nama bagian-bagiannya itu. Nah, yang ini namanya yang ini namanya orientation, yang ini events, yang ketiga itu reorientation. Okay? So today we are going to learn how to giving or ask about the conclusion or opinion about your holiday. Jadi hari ini kita akan mencari tahu atau belajar bagaimana cara memberitahu atau menanyakan ke teman kita tentang liburan itu dalam bahasa Inggris. Jadi bagaimana caranya? Tetap perhatikan penjelasan Mem. Okay, remember you have to use simple past tense with were and was. Jadi were and was. Were itu digunakan untuk subjek I, you, they, we. Was itu digunakan untuk subjek she, he, it. Ya, it itu selain manusia ya.
Oke. Question tag. Nah, kita juga akan menggunakan question tag itu pertanyaan ya. Jadi menggunakan ada 5W1H itu. Nah, dalam bahasa Inggris ada yang ini, ada how, ada when, ada juga where. Nah, kalau mau bertanya apakah liburanmu bagaimana liburanmu menyenangkan atau tidak, kita menggunakan how, ya. Well, this is the way how to answer, how to ask your friend about opinion of your holiday. Jadi ini adalah contoh bagaimana bertanya atau memberikan pendapat kamu tentang liburan kamu itu. Nah, silakan disimakkan dengan baik-baik. Nah, cara bacanya kalian bisa praktekkan di rumah, ikutin mem. Hi Seta, how was your holiday? It was awesome. How was your holiday, Nurul? Was it great? Not really. I had a tiring holiday. Jadi, itulah contohnya, artinya apa? Halo Seta, bagaimana liburanmu? Oh, liburannya sangat menyenangkan, luar biasa. Bagaimana dengan kamu, Nurul? Kamu liburannya bagus kan? Menyenangkan kan? Nah, enggak juga, liburanku sangat melelahkan. Saya liburannya melelahkan. Nah, ini caranya ya. Nah, berikut ada beberapa yang bisa kalian gunakan. Misalnya, liburan kamu membosankan, bisa menggunakan kata berikut atau ada di buku kalian. Ya. Oke, silakan dicatat artinya ini ya. Yang belum tahu artinya bisa dicatat. Boring artinya membosankan, tiring artinya melelahkan. Jadi ini ada tambahan kalimat yang bisa kalian gunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan liburan kalian itu. Nah, misalnya kalau tadi orang nanya, how was your holiday? Kalian bisa jawab, it was boring. Atau bisa jawab, it was tiring. Atau bisa juga jawab, it was okay. It was okay. Nah, kalian bisa menggunakan ini ya. Okay, everyone, thank you for today. See you next week. Dan jangan lupa nanti Mem akan kasih kalian tugas di GCR listening page number 4. Jadi Mem akan kasih kalian tugas listening di buku halaman 4. Kalian bisa dengarkan atau bisa kalian scan sendiri QR barcode-nya, download dulu aplikasi Erlangganya di buku kalian. Tapi kalau tidak ya kalian bisa dengarkan saja dari classroom nanti latihannya itu tentang ini ya, nanti tentang pendapat orang atau mereka sedang berpercakapan tentang liburan mereka. Nanti kalian bisa dengar lalu diisi sesuaikan dengan nama masing-masing. Okay? Thank you for today. See you. Bye-bye.